Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, masih tentang kisah teladan para nabi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Hud alaihi salam. Kisah teladan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihi salam yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Sejak kecil Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji di antaranya, jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Semasa hidupnya Nabi Hud alaihi salam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Sejarah Nabi Hud alaihi salam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zolim kepada Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan, Nabi Hud alaihi salam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihi salam atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur nan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hatar. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihi salam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihi salam, yaitu di Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihi salam untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri. Nabi Hud alaihi salam menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihi salam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihi salam sudah terkena penyakit gila. Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud alaihi salam, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihi salam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihi salam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihi salam dan menyekutukan Allah Ta'ala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun, di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut,
Nabi Hud alaihi salam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihi salam. Hingga akhirnya Allah Ta'ala sebagai sang kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Lalu ketika terjadi bencana angin topan dahsyat yang menimpa kaum Ad, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, demikian anak-anak kisah teladan Nabi Hud alaihi salam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan teladan dari kisah Nabi Hud alaihissalam. Baiklah, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri perjumpaan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khairul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.